Halo, perkenalkan nama saya Regino Darvianta Haidar dari kelas TI 4201. Di sini saya akan kembali bersama Anda dalam menjawab soal luas stati nomor 2 sekarang. Kita baca dulu soalnya. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan, sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon, dan dia adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Datanya terlampir. A. Buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. B. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. C. Hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Dan pertanyaan terakhir, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Oke, kita jawab dulu dari cara membuat scatter plot. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan A ini sangat mudah, di mana kalian hanya perlu mencocokkan titik X dan titik Y. Seperti titik ini. Titik ini merupakan pencocokan dari nih, titik X-nya 27, titik Y-nya 30. Kita lihat di sini. Nah, X-nya titik ini merupakan yang sudah kita tadi baca, titiknya 27 untuk X. Nah, dia kurang dari 30 ya. Terus 30 untuk Y. Sama seperti persis seperti ini. Dan titik yang lain pun sama cara mengerjakannya. Jadi untuk scatter plot ini cukup gampang. Kita lanjut ke poin B. Korelasi sampel antara X dan Y. Nah, terlebih dahulu sebelum mengerjakan kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya itu adalah R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, tadi kan N-nya kita udah dapat nih 8. Nah, ini sigma XY itu tadi kita sudah hitung, dapat hasilnya 5814 dikurangin sigma X. Sigma X ini jumlah keseluruhan dari nilai X atau poin X ya. Dan dia juga sama, sigma Y juga sama, nilai keseluruhan dari poin Y. Terus kita masukkan juga ini nilai-nilainya dan didapatkan hasilnya minus 0,946. Ini merupakan hasil dari korelasi sampel antara X dan Y. Dapat digunakan dalam rumus-rumus kedepannya. Jadi ini sangat penting buat didapetin terlebih dahulu. Lanjut. Estimasi intercept A dan slope B menggunakan least square. Ini buat kalian yang bingung kenapa ada dua-dua kayak gini. Emang kayak gini. Ini merupakan metode least square. Tapi sebelum kita melangkah ke A, kita harus mengerjakan slope B terlebih dahulu. Karena di sini di A itu terdapat poin B yang kita belum tahu nih nilainya berapa. Oleh karena itu kita cari dulu di slope B. Slope B ini rumusnya N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Kita sama seperti tadi, masukkan nilai-nilainya. N-nya 8, sigma X-nya tadi 5814, sigma X-nya sama sigma Y-nya dimasukkan, terus dikali dapat hasilnya 49.933, dibagi N-nya dapat tadi 8, sigma X kuadrat, sigma X kuadrat. Nah, habis kayak gitu, ntar kita dapat hasilnya yang B itu minus 0,6007. Setelah kita dapat B, langsung kita mengerjakan intercept A. Intercept A dengan rumus sigma Y per N min B sigma X per N. Nah, karena sama-sama dibagi per N, kita tulis saja satu N-nya nggak apa-apa, 8. Sigma Y tadi kita udah dapet itu nilainya 167. Tadi dikurangin B itu nilainya 0 min
minus 0,6007, maka jadi positif dikali dengan sigma X tadi 299. Oke, ditambah terus dibagi hasilnya 43,3263. Itu untuk estimasi intercept A dan slope B menggunakan least square. Lanjut. Pengujian model linear sederhana. Nah, di sini kita harus menentukan H0 dan H1-nya terlebih dahulu. H0-nya sama seperti ya menentukan H0 pada umumnya lah terdapat pada soal, yaitu tidak ada pengaruh variabel X secara signifikan terhadap variabel Y. Ini bisa kalian temuin di soal. Terus untuk H1 itu biasanya bertolak belakang dengan H0. Oleh karena itu, apa sih yang bertolak belakang dengan tidak ada pengaruh variabel X? Ya tentu kan ada pengaruh. Jadi H1-nya itu ada pengaruh variabel X secara signifikan terhadap variabel Y. Statistik uji. Nah, di sini kita menguji SXY dengan rumus sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N. Kita masukkan tadi sigma XY-nya 5814 dikurang sigma X-nya 299 dikali 167 dibagi banyak datanya 8. Nah, kita dapat hasilnya minus 427,625. Lanjut. Nah, setelah itu kita harus mencari SXX dan SYY. Nah, di sini tuh bebas kalian mau cari yang mana dulu, mau SXX dulu, mau SYY dulu boleh. Tapi di sini saya mencari SXX dulu dengan rumus sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N. Tadi nilai-nilainya udah diketahui, tinggal dimasukin aja sama, ntar mendapatkan hasil 711,875. Lalu yang SY-nya sama rumusnya, tinggal diganti jadi Y dan dapat hasilnya 286,875. Lanjut. Habis itu kalian harus menentukan isotonik, tapi bertahap satu-satu. Dimulai dari SSI-nya dulu. SSI itu dengan rumus SYY dikurang B dikali SXY. Nah, SYY kan tadi udah dapat tuh di yang sebelumnya dengan nilai 286,875 dikurang tadi B juga udah dapat 0,6007, SXY juga udah dapat minus 427,625, tinggal dimasukin, ntar hasilnya dapat 30. Lalu habis itu kita lanjut mencari S. S itu rumusnya akar dari SSE dibagi N-2. SSE-nya kan tadi baru diketahui dapat 30, dikurang N-nya 8, dikurang 2, dapat hasilnya 2,236. Setelah kita mendapatkan S, lalu kita mencari SB. SB dengan rumus S dibagi akar dari SXX. S-nya tadi udah dapat 2,236 dibagi akar dari SXX-nya tadi dengan nilai 711,875. Jadi hasil untuk SB itu 0,0838. Lalu yang terakhir mencari T. T itu dapat dicari dengan rumus B min beta 0 dibagi SB. Karena beta 0-nya kita nggak tahu atau tidak dituliskan dalam soal, kita tulis saja 0. Tadi kan B-nya udah dapat minus 0,6007 dikurang 0. SB-nya tadi baru dapat yaitu 0,0838. Tinggal dimasukin, tinggal dibagi dan dapat hasilnya minus 7,1683. Lanjut ke daerah kritis dan kriteria uji. Pada tarafnya T ini alfanya dibagi 2. Jadi alfa yang tadi 5% atau 0,05 kita bagi 2 menjadi 0,25. Terus derajat kebebasannya V dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena emang sudah rumusnya seperti itu. Jadi tinggal N dikurang 2 atau 8 kurang 2 hasilnya derajat kebebasannya 6. Nah, maka diperoleh nilai di tabel itu 2,447. Nah, untuk kriteria ujinya tersebut yaitu tolak H0 jika T lebih besar sama dengan T table dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya si T table lebih besar daripada T, maka itu tuh terima 0. Kalau tolak H0 kan jika T lebih besar daripada T table. Nah, kesimpulannya terima 0. Kenapa terima 0? Karena si T table
itu lebih besar daripada T dengan nilai 2,447 lebih besar daripada minus 7,1683. Lanjut ke yang terakhir, atau ini harusnya yang bukan nomor 4 ya, sorry. Proporsi variasi yang pada variabel Y yang dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Nah, jadi untuk nomor ini atau yang terakhir ini, dia tuh mempunyai rumus juga, sama mempunyai rumus. Rumusnya mirip-mirip sama yang awal, yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, tinggal dimasukin sama, ntar dapat nilai R-nya itu minus 0,946. Lalu ntar kita cari R kuadratnya, tinggal dikuadratin, ntar hasilnya positif, yaitu 0,895. Oke, mungkin sekian yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak terdapat kesalahan atau mungkin salah-salah kata, karena kita sama-sama belajar pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.